Halo semuanya dan selamat datang di segmen Freak Off. Nah, jujur aja, dari banyaknya hal yang gue prediksi di tahun ini, perilisan season kedua dari serial animasi Sausage Party Foodtopia merupakan salah satu hal yang tidak pernah terpikirkan di kepala gue. Ya lo bayangin aja, masa kartun seabsurd ini bisa memiliki season kedua? Udah gitu season sebelumnya bisa dibilang cukup gila sih. Yang mana gue yakin gak banyak orang yang pengen animasi ini bisa memiliki cerita kelanjutan. Tapi ya Tuhan berkata lain dan sepertinya dikarenakan season sebelumnya memiliki penonton yang lumayan banyak, maka dari itu season berikutnya pun akhirnya tidak terhindarkan. Nah maka dari itu pada kesempatan kali ini gue akan membahas season kedua dari serial Sausage Party Foodtopia. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, seperti biasa, sebelum mulai pembahasan, gue ingin memberikan peringatan spoiler buat kalian yang gak pengen kena spoiler mengenai isi cerita dari animasi ini. Tapi kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, gue yakin kalian semua yang menonton video ini pastinya sudah tidak asing lah dengan animasi yang satu ini. Tapi buat kalian yang gak tahu, singkatnya Sausage Party merupakan sebuah film animasi dewasa yang memiliki tampilan seperti film-film buatan studio Pixar dan juga Disney. Sausage Party sendiri awalnya merupakan sebuah film animasi yang menceritakan sekumpulan makanan yang akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa para manusia ternyata bukanlah sosok dewa yang selama ini mereka agungkan, melainkan sosok yang akan menghabisi mereka demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka dari itulah, para makanan ini pun akhirnya melakukan pemberontakan terhadap manusia untuk bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, meskipun film ini memiliki konsep yang cukup nyeleneh dengan isi konten yang sangat gila dan telah menyebabkan cukup banyak kontroversi ketika pertama kali rilis, tapi faktanya film ini berhasil mendatangkan pundi-pundi cuan yang cukup banyak hingga mampu menghadirkan cerita kelanjutan dalam bentuk serial animasi yang berjudul Foodtopia. Nah, pada serial animasi ini yang rilis pada tahun 2024 lalu, kita diceritakan dengan peristiwa setelah para makanan berhasil menggulingkan umat manusia dan kini mereka menjadi kelompok yang paling superior di muka bumi dan mereka pun mulai membangun sebuah society yang bernama Foodtopia. Pada awalnya, semuanya terlihat bahagia, namun mereka terus kali dilanda dengan berbagai macam masalah, mulai dari kondisi alam yang dapat mengancam mereka hingga pembentukan sistem politik yang sangat rumit dan penuh dengan konflik. Singkatnya, pada akhir season pertama, sang karakter utama kita yaitu Frank telah kehilangan pasangannya yaitu Brenda dan kini bersama dengan manusia yang ia perbudak yang bernama Jack, ia pun membangun sistem kepemimpinan yang otoriter. Nah, di season keduanya yang rilis pada bulan Agustus lalu, kita bakal mengikuti kelanjutan langsung dari peristiwa yang terjadi pada akhir season kemarin. Jadi setelah Frank menjadi penguasa yang mutlak, para makanan kini mulai merasa tertekan dengan gaya kepemimpinannya yang sangat otoriter. Para makanan yang sudah muak dengan semua ini akhirnya mulai membangun sebuah rencana penghabisan terhadap Frank dan juga Jack. Tapi sayangnya, rencana tersebut berhasil diketahui oleh dua rekannya, yaitu Barry dan juga Sammy. Tapi pada akhirnya, mereka berempat berhasil digulingkan oleh para makanan dan mereka pun diasingkan dari Foodtopia. Setelah pengasingan tersebut, Frank dan yang lainnya mulai menyusuri berbagai area hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Foodland. Tempat tersebut bisa dibilang merupakan gambaran atau mimpi yang selama ini ingin dicapai oleh Foodtopia. Sebuah tempat yang terlihat sangat maju di mana para makanan hidup secara damai dan juga sejahtera. Nah, alasan kenapa mereka bisa mencapai kesuksesan tersebut adalah mereka memanfaatkan para manusia yang tersisa untuk menjadi bawahan mereka dan melakukan berbagai pekerjaan yang mereka suruh. Pada awalnya, mereka merasa sangat nyaman dengan tempat tersebut dan seperti menemukan kehidupan yang selama ini mereka cari. Nah, tapi itu semua berubah ketika Barry menemukan fakta gelap bahwa mereka membiarkan para manusia ini memakan makanan yang berada di luar Foodland. Jadi ya intinya mereka mengorbankan para makanan lain demi bisa menjaga kedamaian dari para makanan yang ada di peradaban mereka. Situasi ini pun jadi semakin kacau ketika para pemimpin dari Foodland berencana untuk menyerang Foodtopia untuk bisa dijadikan persediaan makanan bagi para manusia mereka. Frank dan Barry segera kembali ke sana untuk memperingati semua orang dan menemukan fakta bahwa Foodtopia ternyata masih hidup dan bahkan berjalan dengan sangat damai setelah mereka membangun sebuah sistem agama yang berbasis pada keyakinan dari almarhum Brenda yang dianggap sebagai sosok penyatu dari seluruh makanan. Pada awalnya, mereka menolak kedatangan Barry dan juga Frank, namun setelah melihat keduanya tidak mau membantu Foodland untuk menyerang Foodtopia, mereka pun akhirnya menerima keduanya bersama dengan Sammy untuk bisa melawan pasukan Foodland.
Singkatnya, perang ini berhasil berakhir dengan kedua pihak yang memutuskan untuk berhenti setelah Jack dan para manusia dibawa kabur oleh sebuah helikopter misterius. Pada akhir cerita, diungkap bahwa helikopter tersebut merupakan milik pemerintah yang masih eksis dan ia mengajak Jack dan para manusia yang lain untuk mencoba senjata baru mereka untuk bisa melawan para makanan. Nah, jadi begitulah seluruh cerita dari season kedua kartun Sausage Party Foodtopia. Kalau ditanya gimana pendapat gue soal season kali ini, well jujur aja, gue pribadi memiliki perasaan yang sangat campur aduk. Di satu sisi, gue sangat suka dengan tema dan juga bentuk sindiran yang mereka bawa, tapi di sisi lain, ada beberapa hal yang kurang begitu gue suka di season kali ini. Untuk tema atau bentuk sindiran, pada season kali ini, mereka memparodikan soal negara demokrasi, atau mungkin lebih tepatnya adalah negara Amerika. Dari yang bisa gue tangkap, cerita tersebut merupakan parodi atau sindiran terhadap kelakuan negara Amerika pasca Perang Dunia Kedua, di mana mereka menginvasi negara-negara kecil untuk bisa mereka doktrin hingga terjadilah perang besar di negara tersebut, lalu mereka akan mengambil sumber daya yang ada di negara kecil tersebut. Nah, jujur aja, dari semua bentuk sindiran yang pernah dihadirkan oleh Sausage Party, gue pribadi lebih suka dengan sindiran yang dimiliki oleh season kali ini. Sindiran ini terasa jauh lebih mudah untuk gue cerna, dan gue sangat suka bagaimana mereka mengeksekusinya. Hal inilah yang membuat gue masih sangat betah untuk menonton season kali ini, walaupun ada masalah di bagian cerita, dan juga bagian akhir dari season kali ini yang sangat gue benci. Menurut gua, ending dari season kali ini sangatlah merusak dan sekaligus berpotensi untuk merubah identitas dari animasi Sausage Party. Buat kalian yang belum sadar, Sausage Party sendiri merupakan animasi yang dibangun atas dasar komedi dan juga sindiran. Setiap cerita dari animasi ini, mau itu dari film atau serial animasinya, itu merupakan sebuah cerita sindiran terhadap tema-tema tertentu. Nah, dengan adanya sosok manusia yang masih eksis dan mereka merupakan sekelompok militer, hal ini tentu membuat gue berpikir kalau cerita kedepannya nanti bakal berfokus kepada manusia versus makanan dan tidak ada bentuk sindiran sama sekali. Tapi bang, bukannya film pertama mereka juga membawakan cerita yang seperti itu ya? Ya memang, ada cerita mengenai manusia versus makanan, namun itu pun hanyalah bagian akhir dari film tersebut, dan juga fokus utama dari cerita itu sebenarnya lebih ke arah sindiran terhadap kepercayaan dan juga agama. Selain itu, kemunculan para militer ini membuat gue merasa kehilangan arah terhadap cerita ke depannya nanti. Kayak, ayolah, lu para manusia harusnya bisalah mengalahkan para makanan itu dengan sangat mudah lewat perlengkapan senjata yang kalian miliki. Tapi entah kenapa, di akhir season kali ini, mereka malah seolah-olah habis membangun sebuah teknologi luar biasa seperti robot mecha atau apalah gitu, hanya untuk bisa melawan para makanan tersebut. Kayak anjir lah, gue tahu Sausage Party itu merupakan animasi yang nyeleneh, tapi untuk kali ini cerita itu jadi kayak apa ya, makin aneh tapi nggak dalam konotasi yang positif gitu. Kayak sumpah, world building dari ini animasi itu makin lama makin kacau aja sih asli. Selain dari ending yang buruk, hal lain saat gue notice dari season kali ini adalah tingkat shock value-nya yang semakin menurun. Seperti yang kita tahu, salah satu faktor yang membuat animasi Sausage Party menjadi sangat populer adalah dikarenakan animasi tersebut menyajikan banyak sekali adegan yang bisa membuat kita terkejut dan juga terheran-heran. Mulai dari kematian para makanan yang dibuat sesadis mungkin, hingga adegan yang memiliki konteks seksual yang bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Adegan-adegan ini mungkin bisa membuat beberapa penonton menjadi tidak tertarik atau bahkan trauma ketika melihatnya, namun ada juga beberapa penonton yang justru malah menjadikan hal tersebut sebagai daya tarik utama dari animasi ini. Mereka justru sangat suka dengan berbagai kekonyolan dan juga kegilaan tersebut, dan hal inilah yang sepertinya membuat Sausage Party masih bisa menghadirkan sebuah cerita yang baru. Nah, tapi di season kedua dari animasi ini, gue hampir tidak merasakan itu sama sekali. Adegan seksual di season kali ini terbilang jauh lebih sedikit ketimbang cerita-cerita sebelumnya, walaupun untuk adegan sadisnya sendiri, jumlahnya ini bisa dibilang sedikit lebih banyak. Nah, tapi dikarenakan kita sudah sering kali melihat adegan yang seperti itu, gue pun akhirnya menjadi merasa biasa saja ketika melihatnya saat ini. Hal ini tentu bakal menjadi sangat masalah bagi para penonton yang mengharapkan adanya adegan-adegan yang nyeleneh seperti cerita-cerita sebelumnya. Dan jujur aja, gue pribadi merupakan salah satu penonton tersebut. Sebelum gue menonton season kali ini, gue berekspektasi kalau mereka bakal menghadirkan adegan yang sama gilanya seperti yang ada di season pertama. Meskipun adegan tersebut bisa berpotensi untuk membuat gue trauma, namun terdapat sedikit rasa penasaran di dalam diri gue untuk melihat seberapa jauhkah mereka akan menembus batasan normal. Ya, walaupun masih ada beberapa adegan yang nyeleneh seperti bagaimana para makanan mengendalikan para manusia, tapi kalau dibandingkan dengan apa yang ada di season pertama, menurut gua itu semua sudah terasa biasa saja.
Tapi ya setidaknya sisi positif dari semua ini adalah kalian-kalian yang penasaran dengan cerita dari season kali ini, kalian tidak perlu melihat adegan yang segila di season pertama. Tapi entahlah, siapa juga gitu kan yang masih mau menonton animasi ini, terutama buat mereka-mereka yang sudah trauma dengan film pertamanya. Nah, untuk selebihnya, gue gak menemukan hal yang menarik sama sekali di season kali ini. Kualitas animasinya masih tidak jauh berbeda, chemistry antara Frank dan juga Barry yang sangat diperdalam namun tidak menarik sama sekali, hubungan antara Frank dan juga Jack yang dibuat sedramatis mungkin, namun gak memiliki arahan yang jelas, entah itu dibuat sebagai lelucon atau memang serius, dan juga cerita dari karakter Sammy, yang sebenarnya harus gue katakan itu lebih mendingan daripada season pertama, walaupun harus gue akui bahwa cerita tersebut hanyalah sebuah kumpulan parodi dan juga sindiran terhadap film-film ternama. Jadi ya begitulah yang bisa gue bahas soal season kedua dari Sausage Party Foodtopia. Sebuah season yang cukup membingungkan, dimana ada beberapa aspek yang gue suka, namun ada juga yang sangat gue benci. Kalau bisa lo tanya apakah gue bakal terus menonton cerita dari animasi ini, well kemungkinan besar gue bakal tetap mengikuti ini animasi, namun gue cukup ragu kalau season berikutnya itu bakal menjadi lebih menarik. So begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.